Juli 2009. Jadi sampai sekarang sudah 13 tahun ya, hampir 13 tahun. Jadi pertama kali bergabung sebagai project engineer. Waktu itu di UB Sistran ya, karena LRS sendiri belum ada. Jadi saya langsung ke project sebagai project engineer dan waktu itu langsung dikirim ke Sumatera dulu, ke tebing tinggi. Jadi memang di sistemnya memang belajar sendiri ya, waktu itu langsung diterjunkan gitu ke hutan belantara proyek. Dan memang banyak pembelajaran ya yang memang bisa dilakukan ya di lapangan. Dan saya menjadi project engineer dari 2009 sampai Agustus 2017. Jadi cukup lama juga dan sudah menyelesaikan 15 proyek ketika jadi project engineer. Dari proyek di Sumatera ya, ada Sumatera Utara, Palembang, Sumatera Selatan, di Jawa, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga di Malaysia. Kemudian dari September 2017 saya diminta oleh manajemen LRS menjadi project manager. Waktu itu project manager di Solo ya, di Solo dan juga di Jogja selama lebih 2 tahun lebih dikit. Waktu jadi project manager saya menangani 3 proyek. Jadi ada 2 proyek di Jawa Tengah dan 1 proyek di Makassar. Dan kemudian ketika di 2020 di awal tahun dari manajemen meminta saya untuk ini ya masuk bergabung ke struktural. Jadi waktu itu saya melanjut ditugaskan untuk menjadi manajer QHSSE dan manajemen sistem dari Februari 2020 hanya 2 bulan saja, jadi sampai Maret 2020. Pas waktu itu menyambut kedatangan COVID ya, jadi waktu itu bareng dengan Pak Nasrul nih, udah keliling-keliling rumah sakit nih untuk menangani COVID ini. Kemudian saya pindah menjadi manajer quality control dan testing dari April 2020 sampai Juni. Ini juga cuma 3 bulan saja gitu. Jadi kalau di quality control waktu itu saya buat sistem informasi, konsepnya seperti apa. Gitu. Nah kemudian dari manajemen lagi, LRS meminta saya pindah lagi dari Juli 2020 sampai sekarang menjadi manajer marketing dan business development. Nah, di posisi ini yang saya cukup lama. Sampai sekarang sudah hampir 2 tahun di posisi yang sama. Jadi sebenarnya posisi ini ya cukup ini ya, mungkin berbeda dengan sebelum-sebelumnya ya. Sebelumnya pernah di teknis, di proyek ya. Sekarang masuk ke marketing dan business development. Tapi sebenarnya waktu saya kuliah dulu, itu memang saya malah kebanyakan ini secara non formal ya, ekskul ya, secara ekstrakurikuler itu banyak belajar marketing dan biz dev dulu waktu itu. Jadi karena waktu itu saya aktif di ini ya, waktu kuliah sebenarnya di teknik elektro, tapi ikut di koperasi mahasiswa waktu itu. Jadi di situ sudah mulai ngelola usaha, yaitu apa, toserba, kantin gitu ya. Udah mulai belajar keuangan nih, jadi belajar membuat laporan keuangan, neraca, arus kas, laba rugi gitu ya. Kemudian mengelola karyawan gitu. Dan juga karena waktu di zaman saya kuliah itu lagi banyak ya ini ya virus entrepreneurship ya. Jadi saya juga termasuk yang tertarik ya waktu itu dan sering di bidang bisnis gitu. Sering ikut lomba bisnis plan nasional ataupun internasional. Jadi udah biasa bikin pelayakan bisnis gitu ya. Ngukur apa, bikin parameter-parameternya. Jadi malah sebenarnya nyambung gitu. Nyambung, cuman memang pas saya kuliah dulu itu saya ngerasa ini sebenarnya apa, berdosa ya. Karena saya kurang fokus ke ini ya, ke jurusan utamanya gitu. Sehingga sebenarnya ketika masuk LAN itu pertama itu sebagai penembusan dosa juga nih, saya jadi masuk ke teknis nih, jadi fokus ke teknis dulu nih kalian gitu ya. Sebagai karena ngerasa menyesal ya kok tidak fokus ya di bidang teknis gitu. Dan mungkin yang motivasi kedua juga untuk gabung ke LAN waktu itu ya saya ingin ini ya membangun ini ya, memberikan kontribusi ya sebenarnya ke negara lewat BUMN gitu. Sebagai wujud dari memakmurkan bumi. Jadi makmur bumi yang saya pahami ya di sekitar saya gitu ya, itu yang dekat ya mungkin di negara saya ya, yang waktu zaman saya yang membangun negara ya lewat BUMN gitu.
Jadi sebenarnya ada 2 motivasi nih masuk LAN waktu itu. Jadi yang pertama untuk menebus dosa ya, karena nggak fokus kuliah, teknis gitu. Yang kedua ya karena untuk memakmurkan bumi gitu. Jadi itu cukup 2 itu sebenarnya. Nah kemudian di marketing dan business dev ini saya ada 2 fungsi sebenarnya. Yang pertama marketing, yang kedua business development. Sampai sekarang sebenarnya tim saya itu masih fokus di marketing. Jadi sebenarnya saya juga masih perlu ini nih tambahan orang ya di bidang BizDev. Saya juga sedang minta ke HC atau SDM LRS ya untuk melakukan penambahan ya. Karena untuk BizDev sendiri sudah lagi banyak pekerjaan juga ya. Misalkan seperti akuisisi produksi, kemudian optimalisasi anak perusahaan, rekap prima, dan juga ada kerjasama ya, tawaran kerjasama dari Rehau misalnya untuk mendirikan pabrik di Indonesia gitu. Jadi mungkin nanti bagi rekan-rekan yang mungkin punya kemampuan ya di bidang BizDev, khususnya di analisa kelayakan bisnis, mungkin nanti ketika ada tawaran ini ya, internal job offering bisa ikut mendaftar begitu. Nah kemudian untuk sharing knowledge kali ini, saya fokus ke ini ya, ke yang LRS Go Global ya, bagian dari marketing. Jadi sebelumnya LRS sendiri itu visinya adalah menjadi partner kelas dunia ya di bidang railway system. Jadi secara visi pun LRS itu sudah harus ke global gitu ya, karena sudah harus menjadi partner yang tingkat dunia begitu. Jadi pertama kita sebenarnya pernah ya sebelumnya ke global ya, itu pertama ke Singapura ya. Waktu itu di tahun 2006 dan 2009, ini masih belum LRS sebenarnya. Jadi masih UB Sistran dan memang saya masih belum masuk ya ke LAN sehingga saya juga nggak bisa cerita banyak. Pekerjaannya adalah berupa modifikasi persinyalan karena waktu itu akan memasang platform screen door di Singapura begitu. Nah, kemudian di tahun 2014 itu di Malaysia kita pernah melakukan ini ya, memberikan proyek training ke teknisi-teknisi di Malaysia. Jadi waktu itu kebetulan saya menjadi salah satu pengajarnya. Jadi waktu itu LRS dapat pekerjaan untuk memberikan training selama 30 hari. Jadi 30 hari itu dibagi menjadi 3 pengajar waktu itu dibagi-bagi. Nah, saya adalah salah satunya. Jadi ini salah satu keterlibatan saya di sini dan mungkin satu pengalaman juga waktu saya di sana itu sebenarnya pas saya dari bandara naik taksi, saya cerita ke supirnya kalau saya mau ngasih training itu nggak percaya supirnya gitu. Dikiranya saya ikut training karena dia mengira kalau di Malaysia kan lebih maju ya kereta apinya ya gitu ya. Ya nggak ya gitu, saya yang malah yang saya dari Indonesia yang malah yang ngasih training begitu. Tapi memang secara kapabilitas SDM memang Indonesia lebih maju ya gitu ya daripada Malaysia yang mungkin menerima pembangunan ya, jadi dibangunkan gitu infrastruktur kereta apinya begitu. Jadi di sini adalah bisa dikatakan proyek pertama LRS yang global, yaitu memberikan pelatihan di Kuala Lumpur, Malaysia pada bulan Mei sampai Juni tahun 2014. Kemudian saat ini di tahun 2022 ada jadi LRS sedang proses untuk ikut tender. Jadi ada tender ART yaitu Automated Rapid Transit di Kuching Urban Transport System di Sarawak ya. Jadi ART ini adalah bisa dikatakan sebagai trackless, dia itu perpaduan antara tram dengan bis. Tapi kalau tram itu ada ada relnya, kalau ART ini nggak ada. Jadi bisa dikatakan trackless tram. Karena dia nanti jalurnya itu ngikutin semacam pola yang digambar di jalan. Jadi di sini nanti dia pakai rubber tire, kemudian tenaganya pakai hidrogen, full cell elektrik, 300 passenger dengan kecepatan 70 km per jam. Ini kita sedang proses tender di bulan Juni, di bulan ini, tahun ini. Kemudian berikutnya di Bangladesh ya. Bangladesh kita pertama di tahun 2016 sampai 19 kita dapat pekerjaan untuk modifikasi ini ya di stasiun Isurdi sampai Jaidapur ya. Di sini berupa installation CBI,
pemberi kerjanya dari Biswas Construction, selesai di tahun 2019. Kemudian ini adalah ini ya beberapa foto ya. Jadi pertama di sini ada mungkin kontrak ya, signing kontrak, ada Pak Tony, ada timnya juga di lapangan. Jadi ini adalah proyek kedua nih setelah Malaysia tadi. Nah, kemudian di tahun 2021, tahun lalu, kita ikut lagi nih untuk tender di Bangladesh. Jadi di sini pekerjaannya berupa ini ya, pemberinya dari Bangladesh Railway. Kemudian kita ada dua ini nih, signaling ya, interlocking di dua stasiun. Jadi pertama kita akan deliver satu interlocking system di dua stasiun dengan spare part 3 tahun, 30 poin mesin dan 70 axle counter. Nah, gambarannya waktu itu sebenarnya pertama tanggal 30 November 2020 awalnya LAN yang maju untuk mengambil opportunity tender ini di Bangladesh. Tapi di akhir Desember diputuskan LRS yang maju gitu untuk menggantikan industri. Kemudian kami mengirimkan dokumen pada 20 Januari 2021 yang mendaftar pada tender itu ada 4 perusahaan ya, salah satunya LRS. Dan dari 2021 Januari sampai Januari 2022 itu ada ini ya, komunikasi teknis, dan memang selama setahun itu secara teknis LRS itu dengan produknya ya HIMA, interlocking seal safe, itu bisa diterima sebenarnya. Jadi secara teknis nggak ada masalah, tinggal berikutnya masuk ke harga. Pas di akhir ya, di 27 Januari 2022, itu tinggal 2 dari 4 perusahaan itu tinggal 2 yang terakhir ya, yang lolos ya. Dan akhirnya ternyata harga rekan kita ya, pesaing kita ya, Shima dari Jepang itu jauh di bawah LRS. Jadi kita menawarkan di 120 miliar, sedangkan mereka bisa diangkat mungkin dikira-kira di 70 miliar. Gitu. Jadi kita sangat kalah dari sisi harga. Gitu. Kalau secara teknis nggak ada masalah. Jadi memang dari sini ada pembelajaran di kita bahwa harga itu harus kompetitif ketika kita ikut tender secara global. Mungkin kita harus melihat harga pasaran di Bangladesh ya, itu cukup rendah ya. Sehingga yaitu yang harus kita benar-benar menghitung dengan tepat ya gitu ya. Mungkin dari Yasima ini mengikuti harga di sana sehingga memang mereka memberikan harga yang rendah gitu, yang masuk ke dalam paku dan akhirnya bisa menang di tender tersebut. Ini salah satu pembelajaran buat LRS gitu. Kemudian berikutnya setelah Bangladesh kita ke Filipina. Jadi di Filipina ini memang ini ya kita berhasil ya dapat tender di sini. Jadi di sini pekerjaannya berupa persinyalan dari Tutuban sampai Alabang sepanjang 28,14 km. Waktu pelaksanaan 480 hari, yang kita deliver ada signaling system, power system, telekom system, dan level crossing. Jadi secara quantity ada 6 sistem interlocking, kemudian 10 pocket track dan 12 stasiun, 45 poin mesin, 40 level crossing, dan 127 axle counter. Ini secara teknis ya, jadi beberapa stasiunnya itu ini ya, satu interlocking itu nanti akan cover beberapa stasiun gitu. Jadi sebenarnya jumlah stasiunnya tadi ada ini ya, 10 tambah 12 ya, ada 22. Cuman interlockingnya ada 6, jadi satu interlocking itu ada yang 2, ada yang 4, ada yang 5. Ini gambarannya untuk stasiunnya ya, layout stasiun dari Tutuban yang stasiun yang terbesar dan di ujung, kemudian berikutnya kebanyakan halte ya. Jadi sebenarnya di sana jadi single track, existing sebenarnya dia double track, tapi dibuat single track dulu karena memang ini ya untuk ini sebenarnya fase 1 ya. Jadi fase 1 dibuat single track, nanti yang fase 2-nya nanti untuk yang dibuat di elevated begitu. Nah, cuman ketika single saat ini existing double track itu tanpa persinyalan di sana itu. Tanpa persinyalan berarti tidak ada yang ngatur. Tidak ada yang ngatur, tapi karena double track cukup aman ya, karena satu track itu kan satu arah.
pas ketika menjadi single track, maka ini yang menjadi tantangan ya buat kita untuk memberikan edukasi terkait persinyalan ke operator di sana ya. Karena satu trek akan dilewati oleh kereta dari dua arah gitu, yang berpotensi terhadap kecelakaan. Dan memang di Filipina itu masih bisa dikatakan persinyalannya masih nol ya. Jadi mereka belum tahu sama sekali. Kesempatan yang baik buat kita untuk mengedukasi juga gitu ya. Mengedukasi tentang pentingnya persinyalan seperti apa gitu. Ini Alabang di ujung ya sama. Kemudian ada daftar level crossing yang akan kita install di sana. Ada 40. Untuk tender proses timeline ya kurang lebih pertama tanggal 23 November 2021 dilaksanakan untuk 5 tender berbeda dan RS masih single bidder waktu itu. Kemudian di 6 Desember 2021 kita mulai mengurus legal dokumen, technical dokumen, dan financial dokumen. Nah, kemudian di 20 Januari 2022 waktu itu udah bukan single bidder lagi, jadi ada dua ya pesertanya, biddernya. Satu LRS, yang satu lagi dari Filipina ya, lokal yang konsorsium sama perusahaan Cina. Nah, waktu itu pun kita sudah submit SEC registration. SEC ini untuk kantor cabang ya. Jadi memang untuk yang dapat pekerjaan atau tender di Filipina itu diwajibkan punya kantor cabang. Jadi akhirnya LRS membuat kantor cabang di sana. Jadi saat ini sudah resmi ya secara hukum. Jadi ada LRS cabang Filipina. Kemudian tanggal 31 Maret keluar pengumuman. Jadi sebenarnya kita second lowest bidder itu harga kita bukan yang terendah. Jadi dari dua itu kita paling tinggi bisa dikatakan ya, karena cuma dua ya. Jadi cuma selisih 5 juta ya waktu itu. Sebenarnya nggak begitu jauh sih. Tapi memang dari second, tapi sistemnya di sana itu ini dicek dulu. Jadi dari walaupun terendah, tapi itu tidak otomatis menang gitu ya. Tidak otomatis menang, jadi tetap ada proses pengecekan berikutnya. Dan akhirnya kita ditetapkan karena yang terendah ini nggak memenuhi beberapa persyaratan. Gitu. Jadi akhirnya kita yang dimenangkan dan kita awarded di 31 Maret 2022. Kemudian kita melakukan signing ceremony ya, menang kontrak di 19 Mei 2022. Nah, seperti ini. Jadi waktu itu Pak Agung Dermawan sebagai direktur utama, Pak Rustandi sebagai Dirtekop, kemudian ada KM Magno ini dari Philippine National Railway sebagai General Manager, dan juga disaksikan oleh Duta Besar Indonesia di Filipina. Itu melakukan kontrak signing ceremony di PNR di Manila, tanggal 19 Mei 2022. Nah, itu di Filipina, ya sekarang sedang berjalan tendernya proyeknya karena kita sudah menang. Berikutnya kita pindah ke Thailand. Jadi Thailand ini kita pernah melakukan tender di Mei ya. Waktu itu kita kerjasama kolaborasi dengan Hima sebagai partner kita. Jadi kita melakukan ikut submit signaling ya dari Banpai itu Nangkom Panom, dan juga dari Ngau Chiang Rai dan juga CTC. Nanti kolaborasi Hima sama LRS ini nanti akan diteruskan ke main bidder ya, yang waktu itu perusahaan Cina. Cuman di tender ini perusahaan Cina yang maju itu kalah gitu, sehingga LRS juga akhirnya nggak bisa terus juga. Berikutnya ke Zimbabwe. Di Zimbabwe kita sering melakukan koordinasi dengan Dubes RI di Zimbabwe, Bapak Dewa Sastrawan, bersama dengan Inka dan Wika untuk masuk ke pasar perikanan Zimbabwe. Ini salah satu zoom-nya ya dengan Pak Dubes. Kita juga sudah melakukan presentasi ke National Railway of Zimbabwe sebagai perusahaan kereta api ya di Zimbabwe pada tanggal 28 April 2022. Dan Wakil Presiden Zimbabwe juga sudah berkunjung ke LAN tanggal 20 Mei 2022. Jadi memang ini terkait ya sebenarnya ya gitu ya. Potensinya ya ada sebenarnya, mungkin yang terdekat dalam hal pendidikan. Jadi kita bisa supply simulator ya ke pendidikan di Zimbabwe sana begitu. Tapi memang dananya dari Indonesia.
dari Indonesia mungkin nanti akan beli ke LAN, kemudian hibahkan ke Zimbabwe. Itu yang mungkin yang sangat mungkin dilakukan dalam waktu dekat ini. Berikutnya kita pindah ke Kongo. Jadi di Kongo ini merupakan kolaborasi dari Inka sama LRS. Jadi Kongo ini sangat potensi di bidang copper ya, reserve copper, mining. Nah, kita konsorsium Indonesia ini itu bermaksud untuk terlibat dalam pengembangan DRC dari terkait transportasi pertambangan ya, dengan menawarkan total railway solution untuk transport copper ore. Jadi di sini kita ada 4 mainline ya yang sudah kita kita pelajari ya, kita siapkan. Jadi pertama dari Manunu ke Banana, kemudian dari Kananga ke Sakania, Tenkir ke Dilo, dan Kabalo ke Kisangani. Skopnya LRS ke Railway Signaling System, Railway Telecommunication System, dan Railway Power System. Saat ini ya kita sudah submit ya data-data untuk feasibility study, dan memang sedang proses pencarian pendanaan ya dari kolaborasi dari Inka sama LRS ini. Kemudian ke Arab Saudi berikutnya. Jadi di Arab Saudi ini LRS sudah mempunyai representatif, jadi kita punya representatif ya, yaitu Bapak Omar Abah Laiwa. Jadi beliau ini kita jadikan representatif untuk pasar di Saudi Arabia, Middle East, dan North Africa. Ini memang masih perlu ini ya penjajakan lebih lanjut, tapi memang saya sudah pernah komunikasi dengan KBRI Indonesia di Malaysia, di Arab Saudi. Jadi memang mungkin perlu tindak lanjut lebih intensif aja di sini. Nah, kemudian untuk menjadi go global, kita LRS itu mendeliver railway system. Nah, sebenarnya railway system itu apa gitu? Ya, mungkin untuk menjawabnya pertama kita harus membahas terkait isu dari railway dari operasional aspek ya. Jadi railway atau kereta api itu adalah hal yang transportasi yang unik ya, karena jalannya memakai rel ya, yang hanya dipakai satu kereta, sehingga perlu pengaturan yang ini ya, yang aman ya. Jadi pertama isu yang muncul itu bisa kecelakaan. Jadi kecelakaan karena tabrakan misalnya atau tergelincir. Nah kemudian yang kedua delay. Delay ini terkait ya mungkin dari keamanan juga ya, karena ada kecelakaan atau gangguan sehingga ada delay begitu ya. Sehingga ketika delay maka waktu perjalanan kereta api akan terdelay gitu, terdelay. Nah kemudian akan menjadi penumpukan atau congestion gitu. Kemudian ada juga nanti isunya adalah lack of maintenance. Jadi karena ketidaktahuan kita ya sebagai operator atau maintenance untuk terkait kondisi dari kereta apinya gitu ya. Jadi inilah isu-isu railway yang sebenarnya bisa diatasi dengan railway system. Jadi railway system ya untuk menyelesaikan isu-isu tadi ya. Jadi yang pertama menyediakan safety. Jadi di safety ini sangat penting ya, nomor satu ya, karena memang terkait keselamatan. Gimana caranya mengatur kereta api itu aman gitu ya, dengan kondisi keterbatasan trek tadi yang hanya terbatas satu trek satu kendaraan. Kemudian menyediakan ketepatan waktu. Nah ini juga sangat penting dari sisi komersial ya. Gimana caranya aman dan juga tepat waktu. Nah itu juga harus diatur. Yang kemudian yang ketiga itu adalah untuk menyediakan kapasitas yang maksimal. Jadi aman, tepat waktu, dan maksimal begitu. Sehingga ini juga terkait komersial juga ya. Itu bisa memberikan keuntungan yang maksimal. Dan yang berikutnya adalah untuk sistem railway itu memfasilitasi operasi dan maintenance. Jadi gimana caranya sistem ini bisa melakukan operasi dan juga perawatan terkait sistem kereta api secara keseluruhan. Jadi disitulah kita membutuhkan railway system, disinilah LRS mendeliver sistemnya. Jadi railway system itu sebenarnya adalah safety critical work ya. Jadi itu yang sangat penting. Ada 3 poin penting ya untuk railway system ini. Yang pertama product issue, people issue, sama proses issue. Jadi product issue jika equipment-nya uncertified, terus kemudian incompetent engineer dan wrong work method itu akan bisa menghasilkan insiden dan aksiden gitu. Nah ini yang harus kita supaya LRS global itu harus memegang 3 ini nih.
tiga poin penting ini gitu. Jadi terkait people, kita harus mempunyai kompeten certified engineer ya. Di sini LRS harus mencetak SDM yang certified gitu. Kemudian secara proses juga SDM tersebut harus mengikuti global standard work method, metode kerja yang standar secara global, dan secara produk itu juga harus proven dan certified. Nah, secara SDM LRS ini ya mengikutkan tenaga-tenaga ahlinya ke dalam sertifikasi ya. Salah satunya adalah IRSE ya, Institution of Railway Signal Engineer. Ini adalah sertifikasi internasional ya di bidang persinyalan. Saat ini ada 5 ya, ada 5 karyawan dari yang sudah license ya, license di sini. Selain itu juga ada AVO ya, kemudian PII di tingkat nasional dan LPJK. Kemudian, nah ini selain itu juga LRS itu juga menjadi Center of Excellence in Railway Signaling. Jadi LRS adalah pelopor berdirinya IRSE Indonesia sebagai cabang dari IRSE di Inggris ya. Yang pertama itu Pak Adi Sufyadi sebagai ketua ya, ketua IRSE Indonesia yang pertama. Kemudian Pak Tony sebagai sekretarisnya. Dan IRSE Indonesia ini juga sudah melakukan kerjasama dengan ITB untuk training control program ya, partnership ya, kuliah S2 juga dengan API. Dan saat ini kepengurusannya sudah berpindah. Ketuanya sekarang adalah Pak Agung Darmawan dari dirutnya LRS dan saya juga menjadi bendahara di sini. Jadi LRS tetap menjadi ini ya pusat ya atau pelopor dalam IRSE ini gitu. Kemudian selain itu SDM LRS dan LAN Incorporated juga sangat berkontribusi dalam certificate di railway sektor dalam bentuk publikasi. Jadi di sini kita sudah publikasi ke Arema Jurnal, IEEE, IRG, kemudian TDH. Nah, untuk world class proses, LRS juga mengikuti ini ya, prinsip V-cycle untuk prosesnya, dan juga kesesuaian dengan ini ya, safety standar ya, EN 50126, 5018, dan 50129. Kemudian ini adalah produk dari LRS ya produk LAN ya, LAN yang juga LRS juga. Jadi ada 4 produk utama yaitu SealSafe, yaitu interlocking system, kemudian SealView berupa control center system, SealMove train control system, dan SealTrack yang berupa trackset signaling product. Nah ini juga kolaborasi dengan rekan-rekan ya partner global sehingga kita bisa deliver produk yang tersertifikat. Untuk SealSafe ini sudah Silver ya, karena kita dengan Hima, Control Center SealView juga udah Seal2 ya, Seal2 dan SealMove juga sudah Silver juga. Kemudian trackside signaling product ini untuk lampu sinyal ya, dan juga level crossing juga gitu ya. Ini juga ini ya, kalau ini banyak lebih lokal ya kalau SealTrack ini, tapi juga kualitasnya juga sama gitu. Nah, inilah global partner dari LRS ya, Hima untuk SealSafe, kemudian Rehau ini untuk trail ya, Keosan interlocking di Jepang, Siemens untuk beberapa peralatan, Thales juga peralatan persinyalan, Men Micro, VRS, Crosser, dan Alpro. Nah, kemudian untuk ke global juga LRS juga aktif ya dalam kegiatan pameran. Yang terdekat adalah minggu depan ada pameran Rail Solution Asia di Kuala Lumpur. Nanti LRS juga akan buat booth di sana tanggal 22 sampai 24 Juni 2022. Kemudian berikutnya nanti ada Inotrans di Jerman tanggal 20 sampai 23 September. Ini juga kita juga akan ikut serta ya di sana. Dan di Jakarta sendiri nanti akan ada Railway Tech Indonesia tanggal 19 sampai 21 Oktober 2022. Ini beberapa pameran ya yang mungkin akan diikuti dalam waktu dekat ini oleh LRS gitu. Ya mungkin begitu sharingnya Pak Alfi. Terima kasih Pak. Ya. Ya. Cik.
Boleh di speaker. Oke. Oke. Baik. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih Pak Nugroho, sharingnya luar biasa. Sangat menginspirasi ya Pak ya. Banyak pelajaran tentunya yang bisa didapat. Baik, Bapak Ibu, mungkin kita akan buka sesi tanya jawab untuk pagi ini. Sudah siap Bapak Ibu? Boleh silakan di raise hand aja atau mungkin mau langsung open mic juga boleh. Silakan Bapak Ibu. Kita buka sesi tanya jawab ya. Boleh, silakan. Kalau belum ada, boleh saya pancing sedikit mungkin ya Pak Nugroho ya. Boleh Pak, sedikit diceritakan nih Pak. Ini kan berarti kita ke luar negeri ini new market ya Pak ya. Tadi sempat saya ngobrol juga sama Pak Nugroho, tapi mungkin ingin dijelaskan lebih spesifik nih Pak. Kira-kira apa yang bisa mendorong kita nih sebagai Insan Line Incorporated biar mau ke arah sana gitu Pak. Create new market gitu Pak. Bukan hanya pasar-pasar yang sebetulnya sudah ada di kita nih Pak. Boleh silakan Pak. Iya, jadi memang pertama pasar di Indonesia ya sebenarnya LRS sendiri kan penguasa pasar di APBN ya di Indonesia sendiri. Dan itu saat ini memang ada keterbatasan ya. Jadi memang karena kalau APBN itu sumbernya hanya dari pemerintah Indonesia, kemudian ada keterbatasan anggaran yang apalagi di COVID ya ada pergeseran sehingga secara nilai pasar pun itu terbatas gitu. Sehingga kita perlu melakukan pengembangan pasar. Jadi memang di global kan sangat luas nih gitu ya. Jadi sangat luas sehingga kita harus ini nih apa? Kalau ingin meningkatkan pasar LRS yaitu harus menambah gitu ke proyek-proyek yang di global itu. Baik. Oke. Kebetulan kita di ruangan yang sama ya Pak ya. Jadi mohon maaf nih agak bergema speakernya. Terima kasih Pak Nugroho atas jawabannya. Mungkin juga ini jadi masukan juga untuk rekan-rekan yang lainnya biar kita juga Line Corporate bisa go global, tidak hanya LRS, tapi saya yakin juga rekan-rekan di anak perusahaan lain, rekan-rekan di Line Industri juga sudah merambah ke sana dan mudah-mudahan juga ke depan Line Industri semakin bisa di go global ya Pak ya. Baik, Bapak Pak Nugroho ini ada pertanyaan di kolom chat Pak dari Pak Teddy Handoko. Saya bacakan saja ya Pak. Izin bertanya bagaimana mitigasi risiko dari pembayaran proyek-proyek di luar negeri, terutama dengan negara-negara di Afrika. Bagaimana strategi dalam memilih partner asing untuk menjalankan proyek-proyek tersebut? Boleh silakan dijawab Pak. Ya untuk pembayaran memang ini ya kita bisa kerja memakai fasilitas dari Bank Eksim ya. Bank Eksim yang apa? Sebenarnya dari pemerintah yang mendukung ke ekspor impor itu dari Bank Eksim juga ada fasilitas untuk asuransi gagal bayar. Sehingga untuk mitigasinya ya kita bisa ikut asuransi tersebut. Jika klien kita dari luar negeri gagal bayar nanti akan dibayarin gitu. Jadi memang itu salah satu cara ya yang sangat efektif ya untuk gagal bayar ini. Kemudian untuk strategi dalam memilih partner asing untuk dalam proyek ya kita harus ini ya bisa melihat perusahaannya memang apa punya posisi ya di negara tersebut ya, kemudian punya jaringan sehingga bisa membantu kita gitu dalam hal mungkin dalam mencari tender atau mungkin waktu pelaksanaan nanti. Dan juga tentunya memang dalam hal keuangan ya, apa kebonafitan perusahaannya ya, itu juga perlu kita cek juga. Mungkin gitu Pak tadi. Baik. Menjawab ya Pak tadi. Oke, kita masuk ke pertanyaan berikutnya nih Pak. Ada dari Pak Syafruddin, izin bertanya, Len kan sudah punya jam terbang untuk proyek EPC di pasar global. Kalau untuk bisnis retail railway, apakah ada rencana go global juga? Misalkan ekspor lampu sinyal retail, boleh bisa mungkin
dari perspektifnya Pak Nugroho, boleh bisa dijawab, Pak. Iya Pak Syaf, memang tentunya kita juga ingin ya ekspor retail juga gitu ya. Tapi nanti memang perlu, yang penting mungkin ini ya, secara kualitas masuk dan juga harga gitu ya. Mungkin terkait harga ini nih yang harus kita cek lagi nih, karena mungkin dari beberapa data kayak lampu sinyal kita masih terlalu mahal gitu kalau kita ekspor gitu. Yang ini yang mungkin perlu kita ini ya kembangkan ya. Nanti ke depan kan memang produksi juga masuk ke LRS misalnya, sehingga secara biaya bisa jadi mungkin kita tekan gitu ya, karena mungkin menghindari double margin misalnya. Tapi memang harapannya mungkin yang pertama itu Pak, jadi pertama harga ya, yang kedua kualitas. Kita bisa nanti ekspor Pak, karena memang peluangnya ada ya, di pertama paling nggak proyek-proyek yang kita deliver ya pakai lampu sinyal kita gitu ya, kayak di Filipina gitu ya, atau kemana gitu, ke Bangladesh atau ke Malaysia nanti gitu Pak. Gitu Pak, mungkin tapi perlu dicek ini Pak ya, ke harga dulu Pak, sama kualitas. Baik. Ya, terima kasih Pak Nugroho. Terima kasih Pak Syafruddin ada pertanyaannya. Baik, Bapak Ibu boleh silakan kalau ada yang masih mau ditanyakan, boleh langsung open mic atau raise hand dulu. Atau kalau masih malu, masih pagi ya. Oh, boleh. Silakan Pak Fahri. Mari, Silakan Pak. Bro, bisa kami bisa dapat gambaran nggak? Mungkin saya sih udah ini ya, udah dengar dari awal gitu kan, perjalanan LRS menuju ke globalnya itu dari apa namanya, dari mulai training di Malaysia, kemudian ke pekerjaan-pekerjaan yang ke Bangladesh, kemudian sekarang sempat ke Afrika bareng Wika, kemudian sekarang ke Filipina, Wika dan Inka ya. Nah, yang saya mungkin ya yang saya pengen tanyakan adalah strategi ke depan dan rencana capaian secara milestone seperti apa Pak Nugroho? Maksudnya kalau tadi kan gambarannya masih global bahwa Filipina itu masih dianggap from scratch lah gitu kan, nol gitu kan. Nanti ke depan mau seperti apa rencana penguasaannya dan teaming up-nya seperti apa? Kemudian nanti next Philippines mau kemana nih gitu kan? Nah, ya mungkin terlalu jauh ke depan, tapi saya pikir itu mulai dirancang kayaknya. Kalau punya konsep kan asik Pak Bro, mungkin bisa di-share. Asik. Ya Pak Fahri, untuk ke depan ya memang mungkin salah satunya ini Pak. Jadi nanti kita memang ini Pak bikin semacam kayak Filipina ya. Kita sudah membuat kantor cabang nih, LRS cabang Filipina. Sehingga nanti kita bisa membuat semacam perwakilan ya, atau mungkin manajer area gitu ya, manajer area di Filipina tersebut. Sehingga proyek-proyek yang di sana maksimal kita bisa dapatkan begitu, dan juga nanti juga akan kita buka nih di beberapa cabang yang lain begitu, di negara-negara lain saya, misalkan di Malaysia atau mungkin bahkan yang agak jauh ya di Inggris misalnya ya gitu. Jadi itu salah satu caranya seperti itu Pak. Jadi sama seperti perusahaan-perusahaan lain kan mesti ada nih kayak Rehau Indonesia gitu ya, itu juga ada direkturnya nih, direktur cabang Indonesia gitu Pak. Jadi itu strategi ke depan seperti itu Pak. Kemudian mungkin terkait ini Pak ya apa? Tahunnya mungkin Pak ada gambaran nggak rencana tahun pokoknya penguasaan Filipina di tahun 2023 kita sudah harus jejak gitu kan. Habis itu mungkin mau ke Pakistan karena India juga punya banyak ahli di railway juga sebetulnya kalau India gitu kan. Kalau Pakistan kan kita nggak begitu dengar kemana gitu kan. Vietnam gitu. Itu ada milestone-nya nggak Pak? Kalau boleh tahu Pak? Ya memang kita belum buat milestone Pak ya. Kita coba yang terbuka dulu nih. Memang secara apa kita apa yang terbuka kita masuki gitu ya. Yang sangat terbuka memang Filipina. Jadi pertama Filipina dulu. Kemudian memang di ASEAN Pak sebenarnya kalau kita bisa katakan yang pertama di wilayah ASEAN. ASEAN itu kan ada beberapa negara, Filipina, kemudian Malaysia juga bisa ya karena cukup dekat dengan kita juga ya. Kemudian
Ya mungkin di situ Pak. Jadi tahap 1 di ASEAN Pak ya, Filipina sama Malaysia. Kemudian berikutnya ya di daerah itu ya Bangladesh Pak ya, Bangladesh sama Afrika kayaknya Pak nanti. Tapi yang terdekat memang kalau di 2022, 2023 yaitu di Filipina. Bahkan di Filipina tuh potensi sangat besar gitu ya, sangat besar sekali dan kita welcome. Di sana sangat disambut oleh masyarakat ataupun pemerintah sana gitu. Jadi Filipina yang akan kita besarkan. Targetnya di 2022 ini pun kita sedang target nih untuk dapat proyek lagi di Filipina gitu. Dan juga di 2023 dan seterusnya akan berlanjut terus gitu ya. Gitu Pak. Jadi Asia Tenggara dulu Pak, Filipina, Malaysia dan berikutnya mungkin di Bangladesh Pak kalau ini milestone ya. Milestone-nya seperti itu. Oke, siap. Makasih Pak Bro. Baik, terima kasih Pak Fahri atas pertanyaannya. Mungkin Pak Nugroho, kita ada 1 atau 2 pertanyaan lagi ya Pak ya? Boleh ya Pak ya? Boleh, boleh. Ini ada dari Wisnu dulu ya. Izin bertanya, selama masa pre-bid atau bidding di market global, apakah ada keterlibatan partner lokal, khususnya konsultan sisi legal atau perpajakan, dan perpajakan? Dan seperti apa strategi dalam pemilihan partnernya tersebut, Pak? Silakan. Ya, oke. Selama bidding memang biasanya kita pakai partner lokal di negara tersebut. Kalau untuk Filipina itu kita langsung sebenarnya ya. Jadi dari LRS itu langsung ke pemberi kerja, sehingga proses legal ya, dokumen legal, perpajakan itu langsung dari LRS ke pemberi kerja, begitu. Jadi yang dilakukan memang langsung dari kita, legal dan perpajakannya. Tapi untuk bidding-bidding di mana kita tidak maju langsung, seperti Malaysia misalnya, itu memang ada partner lokal yang memang yang maju pun itu dari lokal juga, gitu ya. Jadi di situ memang untuk legal dan perpajakan pasti akan ke biddernya ya, ke bidder di lokal tersebut. Gitu. Untuk yang langsung seperti Filipina, ya memang kita pasti perlu ini ya konsultasi ya, konsultasi tapi yang maju kita sendiri gitu, LRS sendiri yang maju gitu. Konsultasi ya bisa mencari di sana ya, di negara tujuan tersebut ataupun dari informasi yang tersedia ya di internet ataupun di rekan-rekan kita gitu. Ini gitu Pak Wisnu. Ya. Baik. Terima kasih Pak Wisnu atas pertanyaannya. Kita masuk ke pertanyaan berikutnya Pak ya. Masih ada waktu kebetulan. Oke, izin bertanya Pak Nugroho. Dari Reka Prima, ya. Apakah ada info sertifikasi PPI untuk SDM diakui oleh negara-negara di ASEAN dan pola operator sarana maupun prasarana di ASEAN apakah dikuasai entitas tunggal atau lebih ya Pak? Ini juga penting nih Pak terkait dengan sertifikasi. Kalau PPI saya belum tahu Pak Cahyono, apakah diakui atau enggak di negara ASEAN ya sertifikasinya. Kalau ini operator memang kebanyakan kalau di luar Indonesia sih udah bisa multi operator ya. Kalau Indonesia kan masih dikuasai KAI nih gitu ya. Bahkan kita yang masih belum bisa ya jadi operator di Makassar gitu. Tapi jadi mungkin poinnya itu Pak, multi operator ya kalau di luar ya seperti di Malaysia, Filipina itu kita ada peluang di sana gitu. Tapi terkait sertifikasi memang saya belum tahu nih apakah sertifikasi dari BPI ya, misalkan kita ikut sertifikasi BPI, bisa nggak nih tenaga kita nanti jadi operator gitu di sana. Itu ya saya belum tahu Pak Cahyo. Siap. Terima kasih Pak Nugroho. Baik, Pak Cahyono. Mungkin itu juga bisa jadi bahan diskusi dengan tim HR ya Pak ya, untuk sertifikasi ini. Tadi juga ada pertanyaan dari Pak Adri ya, terkait dengan sertifikasi. Ini juga untuk jadwal sertifikasi biasanya sudah dijadwalkan oleh bagian HR ya Pak. Tapi mungkin nanti bisa dikomunikasikan dengan HR di masing-masing perusahaan. Seperti itu.
Tadi juga sudah langsung tambahan jawaban ya dari Pak Rizky Sungguh. Terima kasih Pak Rizky Sungguh sudah membantu menjawab. Ini mungkin timnya Pak Nugroho juga ya Pak ya? Betul. Siap. Dan mungkin ada pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ini dari Pak Syafruddin lagi nih Pak. Izin bertanya lagi. Untuk bidang railway signaling di regional ASEAN, selain kompetitor global dari EU, US, dan JP, siapakah kompetitor regional dari ASEAN sendiri yang patut kita perhitungkan? Mungkin bisa diceritakan nanti Pak ya. Dan satu lagi Pak, secara market share, bagaimana posisi market share LAN di regional ASEAN dibandingkan dengan para kompetitor regional tersebut Pak? Silakan Pak. Untuk regional ASEAN memang sebenarnya sih bisa dikatakan belum ada Pak ya kompetitornya ya. Bisa dikatakan LAN itu atau LRS itu adalah satu-satunya perusahaan ya yang punya kapabilitas ya di bidang signaling. Tapi memang proyek-proyeknya kan mereka juga masuk ya, EU, US, Jepang kan juga ikut juga nih di ASEAN gitu ya. Sehingga market share-nya LAN atau LRS itu terbagi nih, ada yang sebagian ke EU, US atau Jepang, ada yang ke LRS gitu. Jadi kalau dari ASEAN sendiri, di ASEAN sendiri sih belum ada ya perusahaan yang punya kapabilitas seperti LAN atau LRS di bidang railway signaling gitu. Baik, menjawab ya Pak Syafruddin ya. Jadi kita masih unggul nih Pak. Masih unggul Pak ya. Kita banyak peluang sebenarnya Pak ya ke depan. Mudah-mudahan juga nih bukan cuma LRS nih yang sekarang lagi gencar-gencarnya go global ya. Lain industri, say, Eltran, LTI, Reka Primanya mungkin semuanya kita maju ke depan, ke go global, go internasional. Baik, Bapak Ibu, kita sebetulnya masih ada waktu kurang lebih 5 menit. Cuman saya mau tanyakan kembali ke Bapak Ibu, ada yang mau ditanyakan lagi ke Pak Nugroho mungkin? Boleh, silakan Bapak Ibu kalau masih ada. Nah, ada satu lagi nih Pak. Boleh Pak Keno ya Pak? Silakan Pak. Sorry lagi di jalan. Izin. Makasih banyak Pak. Halo. Wah, kayaknya lost connection ya. Hilang. Halo. Iya. Sebentar. Pak Anestionya lost connection ya Pak ya? Iya. Ini dia join lagi. Sebentar ya Pak. Pencet ya. Halo. Silakan Pak. Oh iya siap. Ya makasih Pak Nugroho sharingnya karena ini inspiring sekali. Untuk kita ekspor market ya. Memang mungkin suatu saat di market kita yang unik ini akan saturated, jadi betul sekali strateginya LRS untuk keluar, tapi saya apresiasi sekali. Tapi karena memang saya tahu pasti di pas saat keluar mungkin ada suka duka yang benar-benar terjadi atau dirasakan ya. Ada nggak? Kalau ini kan tadi lesson learn-nya success story. Ada yang ini nggak, yang lesson learn yang benar-benar yang, aduh, yang sampai kejadian seperti lagi misalnya apakah kena tipu agent atau gimana, atau mungkin ada yang boleh di-share Pak itu terkait yang itu mungkin, karena menurut saya itu juga penting supaya kita bisa belajar dari pengalaman-pengalaman yang cukup cukup pahit juga. Mungkin kalau ada ya izin, itu aja sih pertanyaan saya. Kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Kane atas pertanyaannya. Boleh silakan dijawab Pak Nugroho. Mungkin ini Pak, cerita terkait dengan tadi kan banyaknya sukses story-nya yang bahagia-bahagianya Pak ya, cerita-ceritanya. Nah mungkin nanti di belakang, di balik bahagia-bahagia itu mungkin ada cerita susahnya Pak, atau mungkin ada kendalanya, boleh di-sharing ke kami biar jadi pembelajaran juga bagi kami gitu Pak. Silakan Pak. Iya Pak.
ya tadi memang ini ya. Kalau yang salah satu yang mungkin ini ya, yang kurang apa? Ya, jadi pembelajaran tuh salah satunya ini Pak, di Bangladesh 2016 itu juga belum dibayar gitu sampai sekarang. Ada utang dari sana, itu memang karena memang waktu itu kita belum memanfaatkan Bank Eksim juga ya, sehingga kita masih punya piutang senilai 7M ya kira-kira. Itu ke pemberi kerja kita di Bangladesh. Itu yang terkait proyek Bangladesh di tahun 2016 sampai 2019. Kalau yang sebelumnya kan Malaysia nggak ada masalah. Dari beberapa dari yang kemudian yang kedua ya memang terkait itu ya, ketika kita tender berikutnya di Bangladesh, harga kita sebenarnya jauh lebih mahal gitu. Jadi ternyata harga pesaing kita walaupun dari Jepang yang kita kira mahal ya, 60% dari kita gitu harganya. Itu juga kan ini juga ya apa? Pembelajaran juga itu buat kita nih. Ya udah capek-capek ya, udah tender capek-capek. Secara teknis kita udah gak ada masalah. Kita secara teknis itu udah diterima hima di sana gitu. Terus secara harga jauh ternyata nggak bisa masuk gitu. Itu yang kedua, terkait harga yang kompetitif. Jadi pembayaran yang pertama, yang kedua harga di Bangladesh semua nih pembelajarannya. Nah kemudian berikutnya Filipina ini nih yang kita sekarang sudah belajar juga ya dari Bangladesh. LRS juga sudah sering komunikasi dengan Bank Eksim ya untuk kita minta dukungan ya dalam hal pendanaan juga dan juga mungkin dalam pengamanan mitigasi ya dalam hal pembayaran. Dan semoga ya menjadi Filipina ini semoga bisa menjadi keberhasilan ya, bukan hanya dapat proyek tapi untung gitu di sana. Yang penting ya nanti rugi ya jadi beban gitu buat perusahaan kan. Jadi sebisa mungkin untung lah gitu ya. Jadi itu yang akan kita ini ya targetkan di Filipina ini. Gitu Pak. Makasih Pak, makasih. Sebelumnya mungkin belum kenal, saya Keno dari Defense untuk Angkatan Laut Pak. Iya, salam kenal Pak Gino. Baik, terima kasih Pak Keno atas pertanyaannya. Sambil di jalan ya Pak ya, sambil ikut sharing. Baik, Pak Nugroho, mungkin waktu juga sudah jam 9.30 nih Pak. Kita udah masuk di akhir sesi dan sekali lagi terima kasih Bapak Ibu yang telah hadir dalam agenda sharing pagi ini. Saya kirimkan lagi nih untuk link absensinya. Buat Bapak Ibu yang belum absen, silakan bisa mengisi absensi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih sudah hadir Bapak Ibu jajaran eselon 1 dan 2 Land Industri, juga Bapak Ibu Direksi Anak Perusahaan Land Incorporated, selamat datang Bapak Ibu, terima kasih sudah datang. Dan juga rekan-rekan seluruh insan Land Incorporated yang sudah menyempatkan hadir Jumat pagi hari ini. Bapak Ibu mungkin itu saja, mudah-mudahan acara sharing ini juga bisa jadi pembelajaran bagi kita semua untuk Land Industri dan Land Incorporated lebih maju lagi. Dan mungkin akhir kata saya ucapkan mohon maaf kalau ada kesalahan kata. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Seperti biasa nanti untuk materi dan juga recording pagi hari ini akan kami share via email yang terdaftar di absensi. Lagi terima kasih. Saya Alfi Wais pamit undur diri. Salam sehat, salam akhlak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.